Satu persatu kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren terungkap. Pertama di akhir April lalu, kasus dugaan kekerasan seksual terungkap di sebuah pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Diduga korbannya puluhan santriwati, dengan pelaku adalah pengasuh pondok pesantren berinisial AS. Belum usai kasus Pati, publik kembali dibuat prihatin dengan kasus serupa di Surabaya, Jawa Timur. Pelakunya seorang pengajar berinisial MZ 22 tahun, namun kali ini korbannya adalah santri laki-laki. Modus pelaku adalah mendatangi para korban saat tidur di asrama pesantren. Jumlah korban sebanyak 7 anak-anak berusia antara 10 hingga 15 tahun. Nah, sebenarnya korban-korban yang lain itu ada yang tahu juga gitu. Tapi memang sama-sama semuanya tidak berani ngomong karena memang takut. Nah, setelah satu orang speak up dan lapor, baru kemudian yang lainnya menyampaikan bahwa ya sebenarnya juga saya tahu itu. Kasus kekerasan seksual di pesantren di Pati dan Surabaya tentu membuat publik bergidik. Pondok pesantren yang seharusnya menjadi tempat belajar agama, justru sebaliknya menjadi lokasi mimpi buruk bagi para korbannya. Masyarakat menduga kasus kekerasan seksual di pondok pesantren bak fenomena gunung es, yakni kasusnya diduga lebih banyak dari yang terungkap. Masyarakat meminta para korban berani bicara agar pondok pesantren bersih dari pelaku kejahatan seksual. Saya sih lebih milih speak up terlebih dahulu ke orang-orang terdekat ya, seperti orang tua dan keluarga saya, biar kayak kan masihnya ada rasa ketakutan dari diri saya pribadi, lalu saya melakukan cerita ke orang tua supaya orang tua yang bertindak. Terus berani ngomong, kalau enggak bakalan begitu terus sampai seterusnya. Bisa-bisa malah makan korban. Tambah parah makan korban. Yang pastinya yang pertama pasti bakal langsung kabarin orang tua sebisa mungkin ke keluarga gimana apa yang saya rasakan. Terus baru nanti mungkin minta solusi ke keluarga gimana caranya biar keluar dari sekolah itu. Tidak hanya berani bicara, bela diri sebagai pencegahan juga diperlukan para santri. Salah satunya memahami modus para pelaku. Alih-alih dengan paksaan ekstrim, modus pelaku biasanya melakukan pendekatan secara halus. Biasanya menggunakan dalih agama ini untuk penyucian diri, kemudian ini untuk membersihkan jiwa, sehingga si murid ini tadi akan menuruti apapun yang dikatakan oleh gurunya, bukan karena takut, tapi karena dia merasa itu adalah bentuk hormat, bentuk kepatuhan. Nah, kepatuhan ini yang sebetulnya menjadi berbahaya. Merespons kekhawatiran masyarakat akan kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan pemerintah akan melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem dan pengawasan di lingkungan lembaga pendidikan agama. Prof, ini ada langkah khusus dari... Jangan dulu ke situ, Pak. Ini konsentrasi kita ke sini. Ya sedang kita adakan pembenahan. Saya kira itu cukup ya. Terima kasih ya. Yuk. Di kasus Pati, Jawa Tengah, Kementerian Agama telah mencabut izin pondok pesantren usai kasus kekerasan seksual terungkap. Sementara tersangka pelaku pengasuh pondok pesantren berinisial AS telah dijerat dengan pasal berlapis oleh kepolisian dengan ancaman hingga 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.